question for you. Oh, who's this on the phone with you? I don't know. Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Fall. Film yang bergenre survival ini dirilis pada tahun 2022. Film yang mengisahkan tentang dua orang sahabat yang memiliki hobi mendaki gunung dan memanjat tebing. Hingga suatu hari mereka berdua berniat untuk memanjat menara televisi yang memiliki ketinggian sekitar 600 meter. Mereka berdua berniat untuk membuat sebuah konten yang akan mereka unggah ke akun YouTube pribadinya. Namun kesialan terjadi saat tangga menara yang mereka panjat lepas dan membuat mereka berdua harus terjebak di atas sana. Film yang diawali dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang bernama Becky dan Dan, yang sedang asik memanjat tebing di sebuah pegunungan yang sangat curam. Namun mereka juga ditemani oleh sahabat Becky yang bernama Hunter, yang sudah memanjat terlebih dahulu. Mereka bertiga sangat menyukai hal-hal yang menantang dan memacu adrenalin. Saat itu Dan terlihat akan memasangkan tali ke sebuah lubang, namun ia terkejut saat seekor burung keluar dari lubang itu. Hal tersebut membuat Dan terjatuh dan tergantung di sebuah tali pengaman. Kemudian Dan meminta tali tambahan pada Becky, agar ia bisa mengayunkan tubuhnya ke sisi tebing dan bisa berpegangan kembali. Akan tetapi tali pengamannya terlepas, hingga membuat Dan terjatuh dan tewas. 51 minggu setelah kejadian itu, terlihat Becky begitu hancur dan terpuruk setelah kematian Dan. Ia menjadi depresi dan pecandu alkohol seperti tidak punya tujuan hidup. Di sana terlihat seorang pria yang bernama James yang merupakan ayah Becky. Dia sangat khawatir terhadap keadaan putrinya, yang menjadi sulit untuk dihubungi dan ditemui. Saat mereka berdua bertemu, Becky terlihat marah, saat ayahnya mengatakan jika Dan bukanlah pria baik-baik. Saat itu niat ayahnya hanya ingin menghibur Becky agar ia tidak terpuruk dalam kesedihannya. Setelah Becky pulang ke rumahnya, ia semakin depresi dan berniat meminum obat penenang dalam jumlah banyak. Saat Becky akan meminum obatnya, tiba-tiba ia mendapatkan panggilan telepon dari temannya yang bernama Hunter. Tak lama kemudian Hunter sudah sampai ke rumah Becky dan menunggu di depan pintu. Karena mereka berdua sudah sangat lama tidak bertemu, Hunter berniat untuk menghibur dan memberi semangat kepada Becky setelah kematian suaminya. Kemudian Hunter mengajak Becky untuk melakukan hobi ekstrimnya di sebuah menara televisi yang mempunyai ketinggian sekitar 2000 kaki atau sekitar 600 meter. Lokasi menara tersebut terletak di sebuah padang pasir yang letaknya cukup jauh dari pemukiman warga. Hunter yang terus mencoba membujuk Becky, ia menyarankan pada Becky untuk menabur abu milik Dan yang sudah lama ia simpan. Namun Becky tetap menolak, karena ia masih trauma dengan kejadian waktu itu. Keesokan harinya Becky terus memikirkan ucapan Hunter. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk ikut, dan memberanikan diri. Climb your stupid tower. Saat di perjalanan, mereka berdua memutuskan untuk mampir ke sebuah restoran kecil yang terletak di wilayah tersebut, untuk sekalian menginap di sana. Saat berada di sana, mereka bertanya pada seorang pelayan tentang lokasi menara televisi yang mereka tuju. Ternyata menara tersebut terlihat dari dalam sana dengan tanda lampu di atasnya. Keesokan harinya mereka berdua segera bersiap-siap untuk menuju ke lokasi menara. Saat dalam perjalanan, Hunter membuat sebuah video yang akan ia unggah di channel YouTube pribadinya. Saat Hunter keasikan merekam video, ia tidak sadar jika ada mobil truk yang hampir menabraknya. Woo! 8 more lives, baby! Holy shit! Woo! Setelah mereka berdua hampir sampai ke lokasi, ternyata jalan menuju tempat tersebut sudah ditutup. Hal tersebut membuat mereka berdua harus berjalan kaki sekitar 2 mil untuk sampai ke lokasi menara. Saat di tengah perjalanan, mereka melihat burung pemakan bangkai yang sedang memakan binatang yang masih hidup. Get off of him! Oh, hey, shoot! Hey, shoot! The fit is straight.
Peckish Hunter. What? Tak lama kemudian mereka berdua sampai di menara televisi tersebut, dan terkesima melihat ketinggian menara itu. Becky yang teringat masa lalunya, ia mulai ketakutan setelah melihat menara itu dari jarak dekat. Kemudian Hunter mencoba menenangkan Becky, agar ia bisa melawan rasa ketakutannya. Come on. Dude, this is so cool. One rung at a time and let me know if you have to... What are you getting us into? Tak lama kemudian mereka berdua mulai memanjat tangga menara. Di sana terlihat kondisi menara yang sudah berkarat, membuat besi-besi yang ada di sana sudah mulai rapuh dan mudah patah. Becky dan Hunter yang sudah berada di tengah-tengah menara, mereka masih memiliki setengah perjalanan lagi untuk sampai ke puncak menara. Kemudian Becky meminta kepada Hunter untuk beristirahat sejenak, karena ia sudah mulai kelelahan dan kehausan. Tak lama kemudian, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan untuk segera menuju ke puncak menara. One step at a time, okay? You go next 200 feet is external. This is the end of the internal... Tak lama kemudian mereka berdua sampai di bagian menara yang memiliki tangga dari luar. Hal tersebut membuat Becky semakin ketakutan dan teringat masa lalunya. Saat mereka kembali memanjat, tangga bagian luar itu sudah terlihat kendor dan bergetar, karena beberapa bagian mur penahannya sudah terlepas. Hunter yang menggoyangkan tangga tersebut, membuat salah satu mur tangga terlepas dan jatuh ke bawah. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di puncak menara dan terkesima melihat pemandangan dari atas sana. Kemudian Hunter segera menyalakan drone miliknya, dan meminta Becky untuk merekamnya sambil bergelantungan di tepi menara. Shit, Hunter, stop! They're dead! Setelah Hunter melakukan aksinya, ia memaksa Becky untuk melakukan hal yang baru saja ia lakukan. Becky yang sempat menolak, ia mencoba memberanikan diri dan melawan rasa takutnya. Take it easy. Okay. Setelah mereka berdua selesai melakukan aksinya, Becky segera menabur abu milik Dan yang telah ia bawa. What if your shit jokes? I really need to pee. I've needed to pee since we passed the Eiffel Towers. Okay. Setelah semuanya selesai, mereka berdua berniat untuk segera menuruni menara. Becky yang turun terlebih dahulu, ia menginjak tangga yang murnya sudah terlepas dan tidak memiliki kunci penahan. Hunter yang berpegangan pada tiang menara, ia terus berusaha menarik tali yang terikat pada Becky, agar bisa memanjat kembali. Setelah berhasil selamat, mereka berdua malah tertawa dan tidak sadar jika mereka tidak bisa turun dan terjebak di atas sana. Karena kondisi menara yang cukup tinggi, membuat ponsel mereka berdua tidak bisa mendapatkan sinyal. Kemudian mereka berdua menemukan sebuah teropong dan pistol suar, yang mungkin bisa mereka gunakan untuk meminta bantuan. Tanpa mereka sadari, ransel milik mereka terjatuh dan tersangkut di bawah pemancar sinyal. Becky yang panik dan takut akan mati kehausan, ia terus merajuk dan merasa kebingungan. Kemudian Hunter mencoba menenangkan Becky karena ia yakin jika mereka berdua akan selamat. Kemudian Hunter menyadari jika kaki Becky mengalami luka robek yang lumayan parah. Sudah beberapa jam yang lalu, belum terlihat ada bantuan yang datang ke sana, karena mungkin saja tidak ada orang yang tahu jika mereka terjebak di atas sana. Saat Hunter berusaha mencari sinyal, ia melihat postingan sebelum ia naik ke menara yang sudah terunggah. Saat itu banyak beberapa pengikutnya yang merespon unggahan Hunter. Lantas ia berpikir jika di bawah sana masih ada sinyal,
dan mereka mulai kehilangan sinyal saat mereka mulai naik ke atas menara. Kemudian Hunter mempunyai sebuah ide untuk mengikat ponsel miliknya yang akan ia ulurkan ke bawah. Karena Hunter akan membuat sebuah video dan ia unggah ke media sosial agar dilihat para penggemarnya. Saat ponsel diulur ke bawah, ia berharap unggahan videonya bisa langsung terupload. Namun tali yang mereka punya hanya memiliki panjang sekitar 15 meter. Hal tersebut membuat ponsel yang mereka ulurkan belum mendapatkan sinyal. Kemudian Hunter mencoba turun ke ujung tangga yang tersisa, dengan harapan agar uluran talinya semakin panjang. Akan tetapi ponsel yang mereka ulur, tetap saja tidak mendapatkan sinyal. Kemudian Becky mempunyai sebuah ide untuk mendapatkan sinyal, karena sebelum mereka memanjat menara, mereka masih mendapatkan sinyal. Kemudian mereka segera memberi pelindung pada ponsel milik Hunter, dengan menggunakan sepatu milik Hunter dan kaos kakinya. Karena mereka berharap ponsel tersebut tidak hancur saat jatuh ke bawah. Namun hal tersebut masih belum cukup, lantas Hunter melepaskan dalamannya untuk melindungi ponsel. Kemudian mereka segera menjatuhkan ponsel tersebut, dan tidak tahu sudah terunggah atau belum video yang mereka upload. Becky yang tidak sengaja melihat kaki Hunter, ia melihat tato 143 yang membuat ia teringat pada Dan, yang pernah mengatakan hal tersebut padanya. Tak lama kemudian Hunter melihat seorang pria bersama anjingnya yang berada di bawah menara. Anjing si pria tersebut mencium handphone milik Hunter, yang telah hancur meski sudah diberi pelindung. Melihat pria itu akan pergi, Becky melempar kedua sepatunya agar pria itu bisa mengetahui keberadaan mereka. Namun pria tersebut mengira jika tidak ada orang di sekitar tempat itu. Hunter yang melihat seorang pria dan mobil karavan, ia yakin jika pria tersebut adalah teman si pria yang ada di bawah menara. Lantas Hunter berpikir jika kedua pria itu akan berada di bawah sana sampai malam hari. Kemudian mereka berdua berniat menembakkan suar saat malam hari, agar terlihat jelas. Saat malam hari, Becky kembali melihat rekaman video saat pernikahannya dengan Dan. Di sana ia melihat Hunter seperti cemburu dan tidak senang padanya. Hal tersebut membuat Becky semakin curiga pada Hunter. Kemudian Hunter segera menyuruh Becky untuk menembakkan suar, namun suar tersebut malah macet dan sulit untuk ditembakkan. Tak lama kemudian suar itu pun bisa ditembakkan dan dilihat oleh dua pria itu. Kemudian dua orang itu langsung mendatangi mobil milik Hunter yang berada di bawah sana. Namun mereka berdua malah mencuri mobil milik Hunter dan membawanya pergi. Saat mereka tertidur, Becky terbangun saat Hunter hampir terjatuh. Kemudian Becky bertanya kepada Hunter mengenai tato 143 yang ada di kakinya. Lalu Hunter mengatakan jika ia dan Dan selingkuh sebelum Becky menikah dengannya. Setelah Dan meninggal, Hunter tidak pernah menemui Becky, karena hatinya juga hancur sama seperti Becky. Keesokan harinya alarm di ponsel milik Becky menyala, yang menandakan jika mereka sudah 24 jam terjebak di atas sana. Mereka juga masih berharap jika ponsel yang dijatuhkan tidak hancur saat jatuh ke bawah. Kemudian Hunter mempunyai sebuah ide untuk turun ke bawah antena, untuk mengambil tas dan drone yang tersangkut di antena. Namun tali yang Hunter gunakan tidak cukup untuk sampai ke sana. Lantas ia memberanikan diri untuk lompat ke antena. I love you. Be careful. Namun setelah ia mendapatkan tasnya, ia terlihat kebingungan untuk meraih tali yang akan ia gunakan untuk naik ke atas lagi. Lantas ia berpikir untuk menggunakan sebuah tongkat pemanjat tebing untuk meraih talinya. Setelah ia berhasil meraih ranselnya, ia mulai memanjat ke atas dengan perlahan. Namun setelah Hunter hampir sampai ke ujung tangga, ia malah terjatuh dan membuat Becky sangat ketakutan.
Kemudian Becky memberanikan diri untuk melihat Hunter ke bawah. Ternyata Hunter berhasil selamat dan berpegangan pada ranselnya. Namun tangan Hunter terluka dan ia tidak bisa kembali memanjat. Hal tersebut membuat Becky mau tidak mau harus menarik Hunter. Setelah berhasil selamat, Becky mempunyai ide untuk membuat tulisan pertolongan di kertas bil restoran, tempat mereka menginap. Kemudian mereka menyelipkan tulisan tersebut pada drone milik Hunter, yang nantinya akan diterbangkan ke motel tempat mereka menginap. Namun saat drone sudah diterbangkan, baterai drone tersebut habis, dan membuat mereka harus membalikan drone-nya lagi. Setelah drone-nya berhasil kembali, ia bingung harus mengisi baterainya. Saat malam hari, Becky terbangun dan melihat Hunter sudah tidak ada di sampingnya. Tiba-tiba burung pemakan bangkai berkali-kali menyerang Becky dan membuatnya ketakutan. Tak lama kemudian Hunter kembali muncul dengan keadaan sudah tewas di mangsa burung pemakan bangkai. Namun semua itu hanyalah mimpi, lantas ia terbangun dan mempunyai ide untuk mengisi baterai drone di atas lampu menara. Keesokan harinya, Becky memberanikan diri untuk memanjat ke atas tiang lampu. Namun setelah sampai di atas, ternyata lubang lampunya tidak cukup untuk mendapatkan listrik. Kemudian Becky menggunakan cincin pernikahannya untuk menyambungkan aliran listrik. Setelah semuanya berhasil, Becky harus bertahan di atas sana sampai baterai drone-nya benar-benar terisi penuh. Tak lama kemudian burung pemakan bangkai kembali menyerang Becky, dan membuat ransel miliknya terjatuh. Setelah baterai drone terisi penuh, ia segera turun untuk menerbangkan drone-nya. Why that thing? I'm gonna tell us the business. Saat drone hampir sampai ke tempat penginapan, drone tersebut tertabrak mobil truk hingga hancur. Hal tersebut membuat mereka berdua kehilangan kesempatan untuk selamat. Kemudian Becky mengajak Hunter untuk menjatuhkan ponsel miliknya lagi, namun Hunter berkata tidak bisa, karena sepatunya berada di bawah. Hal tersebut membuat Becky sempat bingung, karena sepatunya masih ia pakai. Ternyata Hunter benar-benar telah tewas saat terjatuh kemarin. Ternyata Becky berhalusinasi seakan-akan Hunter masih hidup, karena ia tidak ingin sendirian berada di atas sana. Karena pada saat itu Becky hanya menarik ranselnya saja. Saat malam hari, angin begitu kencang dan ia hanya seorang diri berada di atas sana. Di sana ia mulai teringat pada ayahnya, yang sudah ia tinggalkan dan ia campakan. Keesokan harinya, ia terbangun karena ada seekor burung pemakan bangkai menggigit luka di kakinya. Kemudian Becky membunuh burung tersebut dan memakan dagingnya, agar ia bisa kembali memiliki tenaga. Setelah ia mulai mempunyai tenaga, ia berencana untuk turun dan mendekati jasadnya Hunter. Setelah sampai ke bawah, ia segera mengirim sebuah pesan kepada ayahnya. Kemudian ia memasukkan ponselnya ke dalam tubuh Hunter, agar tidak hancur saat jatuh ke bawah. Sementara itu ayah Becky yang sudah mendapatkan pesan dari Becky, ia segera pergi untuk menyusul Becky dan sudah sampai ke motel tempat Becky dan Hunter menginap. Setelah sampai ke lokasi, ayah Becky melihat keadaan di sana sudah ramai dipenuhi oleh petugas keamanan, karena setelah ia menerima pesan dari Becky, ia langsung menghubungi 911. Saat berada di sana, ayah Becky mengira jika seseorang yang dimasukkan ke kantong jenazah adalah putrinya. Tak lama kemudian Becky muncul dan memanggil ayahnya dari mobil ambulan. Ternyata Becky berhasil turun dari atas menara dan berhasil menyelamatkan diri. Dan film pun selesai.